terima kasih Mas Rangga yang sudah bekerja keras siang malam yang mempersiapkan Mes Lombok FC, sehingga diharapkan pada pertengahan bulan ini training center ataupun pemusatan latihan bisa secara serius, secara sungguh-sungguh itu bisa kita laksanakan. Seperti dalam pemberitaan yang sebelumnya pernah kami sampaikan bahwa kita memberikan dorongan, kemudian supporting, bantuan sekaligus doa restunya. Mudah-mudahan dalam perjalanannya pembangunan training ground untuk klub sepak bola Lombok FC ini bisa berjalan dengan baik, diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin sekalian, training ground ini sangat penting bagi Lombok FC karena paling tidak dengan adanya fasilitas ini tim pelatih dan tim manajemen dapat berkonsentrasi untuk mempersiapkan skuad inti pemain Lombok FC untuk menghadapi Liga 3 yang akan datang, juga insya Allah di Liga 2 pada tahun depan. Tekad dan kebulatan hati kami di dalam menjadikan Lombok FC sebagai klub sepak bola kebanggaan dan sekaligus kecintaan bukan hanya masyarakat Lombok tapi juga masyarakat NTB, insya Allah bisa terwujudkan. Tapi menuju ke titik itu tentu saja kita butuh fasilitas-fasilitas pendukung yang salah satunya adalah seperti training ground ini. Ya, training ground ini. Kami baru saja saya bersama Ibu Dian melihat pembangunan mes, ya, insya Allah sudah 99%. Ya, terima kasih Mas Rangga ya, yang sudah bekerja keras siang malam yang mempersiapkan Mes Lombok FC, sehingga diharapkan pada pertengahan bulan ini training center ataupun pemusatan latihan bisa secara serius, secara sungguh-sungguh itu bisa kita laksanakan. Seperti dalam pemberitaan yang sebelumnya pernah kami sampaikan bahwa kita segera setelah selesai perhelatan Liga 3 dilaksanakan, kita kemudian hampir 1,5 bulan melaksanakan seleksi pemain-pemain lokal baik dari Lombok maupun dari Sumbawa, di mana waktu itu mendaftar ke klub Lombok FC ini sekitar 740 pemain, dan kita seleksi selama 1,5 bulan, kemudian didapatkanlah 23 pemain yang menurut perhitungan tim manajemen maupun kalkulasi atau perhitungan dari tim pelatih ini yang bisa kita katakan sebagai talenta muda, bibit-bibit unggul yang kita siapkan untuk membela Panji Lombok FC pada perhelatan Liga 3 NTB yang akan datang. Namun ternyata setelah kita lakukan pemusatan latihan tahap pertama selama hampir 1,5 bulan juga, saya dapat laporan dari tim pelatih juga tim manajemen bahwa dari 23 pemain itu 8 pemain terpaksa harus kita tidak lanjutkan TC-nya. Tapi saya bersyukur bahwa Lombok FC sekarang ini juga sudah punya 2 semacam brother klub, klub yang juga berafiliasi dengan Lombok FC, yaitu kalau di Lombok itu ada
klub Garuda Muda, kemudian di Sumbawa ada klub apa Lebah FC. Jadi pemain-pemain dari Lombok ya kan bisa kita titipkan di Lombok FC, di Garuda Muda. Kemudian berasal dari Pulau Sumbawa, saya akan titipkan di Lebah FC, sehingga walaupun mereka tidak berhasil melanjutkan training centernya di Lombok FC, tapi juga kita salurkan kepada klub-klub yang memang sudah sekarang ini juga menjadi peserta Liga 3 dan berafiliasi dengan Lombok FC, sehingga pembinaan kepada masing-masing klub yang pernah berada di Lombok FC tetap bisa berlanjut. Nanti kalau ternyata perkembangannya juga menunjukkan hasil yang positif, bukan tidak mungkin mereka akan kita panggil kembali ke klub-klub Lombok FC. Ya. Saya sebagai anggota DPR RI dari Pulau Lombok juga alhamdulillah mendapat dukungan dari Ibu Dian, juga Rania bahkan ikut terlibat di dalam manajemen pengelolaan. Berharap bahwa Lombok FC ini akan menjadi semacam lokomotif bagi kebangkitan sepak bola NTB. Karena sampai saat ini tidak ada satu klub pun yang berasal dari provinsi NTB ini yang kemudian berhasil bertarung di kompetisi Liga Nasional, ya, bertahun-tahun dan berulang kali di setiap tahun kita hanya bisa mengirimkan juara Liga kita, juara Liga 3 kita ke seleksi Liga 2 atau Liga 3 Nasional, dan selalu di putaran pertama sudah pulang kembali ke NTB. Nah, kita bertekad begitu kita berangkat ke luar NTB, kita berhasil menjadi juara di NTB ini, kita harus tetap melanjutkan kiprah kita, melanjutkan peran kita untuk bertarung di Liga Nasional. Sehingga seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Lombok FC pada saatnya nanti insya Allah akan menjadi klub kebanggaan dan sekaligus kecintaan masyarakat NTB, karena klub Lombok FC mampu untuk berkiprah di Liga Nasional, di Liga 2. Itu cita-cita saya, itu tekad saya, dan itu visi saya tentang Lombok FC. Selain itu, saya juga ingin bahwa Lombok FC ini menjadi tool atau menjadi alat pemersatu masyarakat kita yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ada istilah yang mengatakan bahwa kita boleh berbeda baju. Kita dengan putih, pan ini apa? Biru. Kita boleh berbeda putih, berbeda apa? Warna. Mau warna merah, mau warna putih, mau warna hijau, biru, mau warna kuning, kita boleh. Kita juga boleh berbeda asal muasal. Mohon maaf, Pak BK kan berasal dari daerah Purwakarta, ya kan? Bung Ali berasal dari Lombok Tengah, ya kan? Misudi Lombok Tengah bagian selatan, betul ya? Betul. Jadi kita boleh juga berbeda dari tempat mana kita berasal. Kita juga boleh berbeda agama. Saya yang Islam, Pak Sudirian Buddha dan sebagainya. Boleh. Ada pesan. Kita juga boleh berbeda profesi, ya kan? Ada yang politisi, ada yang profesional, ya kan? Ada ibu rumah tangga biasa, seperti Ibu Dian, ibu rumah tangga biasa, luar biasa. Bukan ibu rumah tangga biasa, tapi ibu rumah tangga yang luar biasa. Boyan, motor itu banyak perbedaan yang timbul atau yang ada di antara kita.
Tapi kita di dalam Lombok FC kita punya klub yang sama. Dengan Lombok FC keberagaman, perbedaan kita bisa bangun secara bersama-sama. Itu cita-cita saya. Jadi pada saatnya Lombok FC tidak hanya berbendera Partai Gerindra, tapi pada saat kita bertarung, kita berkompetisi di Liga 2 Nasional, Lombok FC harus mampu menjelma menjadi perwakilan dari semua entitas, semua orang yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumba. Ya kan? Mudah-mudahan dengan Lombok FC perbedaan-perbedaan warna bendera, perbedaan-perbedaan profesi, perbedaan-perbedaan asal muasal itu kita bisa melebur dan mengkristal menjadi satu ya, sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Ya, sehingga istilah-istilah caleg impor dan sebagainya di Lombok FC tidak boleh lagi terjadi ya. Karena Lombok FC adalah milik kita semua, milik masyarakat NTB ya. Bahwa saya ini hanya menjadi semacam kondekturnya, tapi kendaraan ini adalah kendaraan milik masyarakat NTB. Kebanggaan ini juga akan menjadi kebanggaan masyarakat NTB. Untuk itu pada kesempatan ini juga saya Ibu Dian bersama Rania juga meminta dukungan, sokongan dan sekaligus doa restunya mudah-mudahan Lombok FC bisa berkiprah, bisa berperan dan bisa mendharma baktikan semua upaya usaha dan kegiatannya demi kebanggaan dan kecintaan terhadap sepak bola Provinsi NTB. Saya kira demikian sambutan singkat saya pada kesempatan sore ini. Dan saya melihat Mas Anang ya, ada Mas Anang. Ini Mas Anang ini Direktur Teknik Lombok FC, tapi sekarang menjadi pemilik dari Garuda Muda, Mas Anang. Ini pada awalnya Lombok FC saya bangun bersama beliau ini. Tapi sekarang beliau posisinya sudah sama seperti saya, pemilik klub sepak bola Liga 3, presiden dari Garuda Muda. Ini the brother klub daripada Lombok FC. Ada 8 pemain yang tidak bisa berlanjut untuk mengikuti TC di mana? Di Lombok FC dan saya sudah serah terimakan ya nama Mas Anang waktu ini untuk kemudian dilanjutkan kembali pembinaannya di klub Garuda Muda. Jadi saya kira itu sedikit sambutan dan penyampaian pesan yang ingin saya utarakan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya sangat terima kasih. Saya sangat berharap dorongan sekaligus doa dari Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Mudah-mudahan perjalanan Lombok FC ke depan ini bisa berjalan dengan bagai kemudahan, bagai kelancaran, dan insya Allah akan sampai di titik keberhasilan. Jadi terima kasih, sekali lagi terima kasih serta penghormatan dan apresiasi saya dan kemudian juga Rania ya terhadap terselenggaranya acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.